Pernah nonton film 127 Hours? Di mana dikisahkan seorang pria bernama Aaron Oreston yang berhasil menyelamatkan diri saat terjepit di celah ngarai, meski mesti mengorbankan tangan kanannya sendiri. Kisah perjuangan untuk hidup Aaron membuatnya menggapai kesuksesan dan dicintai banyak orang. Namun bagaimana kalau saya menceritakan kisah serupa, namun dengan takdir yang tragis penuh keputusasaan? John Jones yang kala itu berusia 26 tahun memang sedang berada di puncak kesuksesan hidupnya. Masih muda, tampan, menikah dan hidup bahagia bersama istri dan putrinya yang baru berusia 1 tahun. Ia bahkan sedang meniti masa depan cerah sebagai calon dokter. Namun, pada tahun 2009, kisah hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan untuk mengeksplorasi sebuah gua di Utah, Amerika Serikat. Sebuah kesalahan kecil yang sangat fatal ketika ia salah mengambil belokan dan terjebak di dalam saluran sempit sebuah gua tanpa sedikit pun jalan keluar. Semua bermula pada suatu sore pada tanggal 24 November 2009. Pada saat itu, John Jones bersama keluarganya sampai di sebuah gua bernama Nati Patti di negara bagian Utah, Amerika Serikat, untuk berwisata di kala liburan Thanksgiving. Ketika masih kecil, ia dan adiknya Josh sering diajak oleh ayah mereka untuk menjelajahi gua. Tak takut dengan sempit dan gelapnya lorong-lorong batu di sana, malahan ia takjub melihat keindahannya. Namun, sudah bertahun-tahun berlalu sejak terakhir kali John merangkak menjelajahi gua, ditambah dengan postur tubuh dengan tinggi 1,8 meter dan berat 90 kg, jelas John bukanlah anak-anak lagi. Setelah merangkak masuk ke dalam mulut gua, John yang pada saat itu bersama adiknya Josh memutuskan untuk masuk ke bagian lorong gua yang dikenal dengan nama Birth Canal atau saluran kelahiran. Dinamai begitu karena begitu sempitnya lorong tersebut sehingga banyak orang yang mengandaikannya dengan saluran rahim. Karena suasana klaustrofobik di sana yang sangat kental, John pun ingin menguji keberadaannya di sana. Ia merasa yakin akan keamanan dan kemampuan dirinya, walaupun badannya tak sekecil dulu. Sebelumnya banyak orang lain yang telah mengujinya di birth canal tersebut dan mereka berhasil. Sayangnya, ketika tengah merangkak masuk lebih dalam ke gua itu, John salah mengambil belokan yang seharusnya ia berbelok ke kiri untuk mencapai birth canal, namun justru ia mengambil jalan sebaliknya. Karena sempitnya lorong yang ia lalui, ia tak hanya merangkak ke depan dengan tangannya, namun ia juga harus menggunakan pinggang, perut, bahkan jemari tangannya untuk mendorong tubuhnya ke depan. Kemudian, ketika ruang yang dijelajahinya semakin sempit dan semakin sempit, ia pun sadar telah melakukan kesalahan fatal. Kini, lorong gua yang dilaluinya terlalu sempit baginya untuk berbalik. Ia juga tak mampu mundur, karena sekujur tubuhnya telah terjepit dan terhimpit lorong yang dilaluinya. Sebagai gambaran, betapa sempitnya lorong tempat John kini terjebak. Ketika merangkak masuk, ia bisa melalui lorong itu karena saat itu ia tengah menghela nafas, sehingga volume dadanya berkurang. Begitu ia menghirup udara masuk kembali dan volume dadanya mengembang, ia pun terjebak di sana, tak mampu lepas. Sementara adiknya, Josh, yang menyadari telah salah mengambil belokan dan mengetahui sang kakak telah terjebak berusaha menyelamatkan John. Ia berusaha menarik John, namun yang terjadi justru karena tarikan tersebut malah menyebabkan John malah terdorong maju, lebih terjebak lagi dari posisinya semula. Josh yang mulai panik segera keluar dan memanggil bantuan. Namun, dikarenakan lokasi John terjebak berada 120 meter dari pintu masuk gua dan 30 meter di bawah tanah, ditambah lagi lokasi gua Nati Patti yang berada di antara berantah, hingga perlu waktu berjam-jam hingga tim penolong tiba. Ketika anggota tim penyelamat tiba,
yakni seorang wanita bernama Susi Motola. John sudah terjebak selama 3,5 jam, dan kala itu waktu menunjukkan jam 12:30 malam. Karena posisi John yang terbalik, maka yang bisa Susi lihat kala itu hanya sepasang sepatu pemuda itu. Pada saat itu, John yang menyadari kedatangan Susi masih menjawab ketika ditanya, "Hey Susi, thanks for coming, but I really want to get out," kata John. Yang artinya, "Hai Susi, terima kasih telah datang, tapi sungguh saya ingin keluar." Sekitar 24 jam kemudian, lebih dari 100 anggota tim penyelamat datang, berusaha membebaskan John dari gua tersebut. Mereka berencana menggunakan sistem katrol dan tali yang cukup rumit untuk menyelamatkan nyawa pemuda itu. Mereka mengerti caranya, sebab ini bukan pertama kalinya mereka harus menolong seseorang yang terjebak di dalam gua itu. John memang bukan yang pertama tersekap dalam gua tersebut. Walaupun nama gua Natipati terkesan lucu, namun ternyata memiliki reputasi yang mengerikan. Pada tahun 2004, 2 anak pramuka nyaris kehilangan nyawanya ketika terjebak dalam gua tersebut. Kejadian itu terjadi hanya dalam selisih seminggu dalam tiap kasusnya. Kala itu, tim penyelamat membutuhkan waktu 14 jam untuk menolong pemuda berusia 16 tahun yang ukuran tubuhnya tentu saja lebih kecil dari John. Menggunakan sistem katrol yang sama seperti yang akan mereka gunakan menyelamatkan John. Sebenarnya, pemerintah sudah menutup gua Natipati pada tahun 2004, namun akhirnya mereka membukanya lagi untuk pariwisata pada tahun 2009. Tragisnya, insiden yang menimpa John terjadi baru 6 bulan setelah gua itu kembali dibuka. Tim penyelamat dikejar waktu karena kondisi John yang sangat mengkhawatirkan. John yang tak hanya terjebak di tempat yang sangat sempit yang membuatnya susah bernafas, tapi juga berada dalam kondisi terbalik, yakni kepala di bawah. Kondisi tersebut menimbulkan stres yang teramat sangat bagi tubuh John, karena cairan tubuhnya, termasuk darah, terus mengalir ke bagian kepala karena gaya gravitasi dan terus menekannya. Jantung John juga bekerja semakin keras untuk memompa darah tersebut agar tidak memenuhi otak John. Tim penyelamat akhirnya siap menarik tubuh John dengan sistem katrol dan tali yang mereka pasang. Namun, tragedi terakhir menimpa mereka. Begitu ditarik, salah satu katrol langsung terlepas dan rusak. Ada beberapa dugaan mengapa ini bisa terjadi. Pertama, katrol tersebut terlepas karena dipasang di bagian gua yang lunak karena mengandung tanah liat. Kedua, tentu berat tubuh John yang seorang dewasa membuat sistem katrol tersebut tidak kuat, walaupun sebelumnya mereka berhasil pada anak berusia 16 tahun. Dan akhirnya katrol tersebut copot. Sistem katrol dan tali itu merupakan satu-satunya harapan untuk melepaskan John dari himpitan gua tersebut. Ketika misi gagal, keluarga John harus menerima bahwa tak akan ada jalan lain. Akhirnya, pada tengah malam, sehari setelah ia terjebak, John yang tak lagi merespon panggilan berkali-kali dinyatakan meninggal karena gagal jantung. Tubuhnya diduga tak mampu lagi menahan beban kuat akibat posisinya yang terbalik. Belum lagi tekanan yang menimpa paru-parunya yang terhimpit. Atas persetujuan keluarganya, tubuhnya ditinggalkan di sana karena ditakutkan akan jatuh korban dari tim penyelamat apabila mereka dipaksa untuk mengevakuasi jenazah John. Sebagai tanda peringatan, dibuatlah sebuah plakat untuk menghormati kenangan indah yang ditinggalkan John bagi keluarganya. Plakat tersebut juga menjadi pengingat memori kelam dan tragedi yang kini terkubur di dalam gua itu. Akibat tragedi yang menimpa John Jones, pemerintah Utah bergerak cepat dengan mensegel gua itu selamanya dan melarang siapapun untuk memasukinya demi mencegah insiden yang sama terulang kembali. Dulu,
Gua Natipati bisa dikunjungi sekitar 25.000 wisatawan. Namun sekarang, tempat tersebut menjadi wilayah terlarang dengan reputasinya yang menakutkan sebagai pengundang maut. Kisah John Jones kemudian diangkat ke layar lebar pada tahun 2016 dengan judul The Last Descent untuk menggambarkan keputusasaan yang dialami John Jones.